Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan anggota pengurus Perti beserta jajarannya pusat maupun daerah. Yang kami hormati Ketua Umum Perwati Umi Dr. Randa Hajah Asdirawati Ali MM. Yang kami hormati Ketua dan anggota pengurus Perwati beserta jajarannya pusat maupun daerah. Yang kami hormati penceramah kita pada pagi ini, Buya Ilham Sukri, LC MA. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Cabang PC Bengkulu sebagai tuan rumah pagi ini. Yang kami hormati, Ketua dan segenap pengurus Perwati, para undangan, Ustadz, Buya yang dirahmatin Allah, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis taklim yang penuh berkah ini, yaitu Safari Dakwah Pengajian Taklim Perwati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi ini kita dapat menghadiri acara Safari Dakwah Pengajian Taklim Perwati yang diselenggarakan oleh Perwati bekerja sama dengan PC Bengkulu sebagai tuan rumah pagi ini. Tema yang diangkat dalam kesempatan ini adalah hukum arisan dalam pandangan Islam. Sebuah taufik yang sangat relevan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Sebagaimana diketahui, arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang umumnya di masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pandangan Islam terhadap praktek ini. Oleh karena itu, melalui pengajian ini, marilah kita bersama-sama mendalami aspek-aspek syair dalam pelaksanaan arisan agar kegiatan tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan sesuai dengan tuntutan Islam. Telah hadir di hadapan kita saat ini penceramah kita, Buya Ilham Sukri LCMA, yang memberi pandangan kepada kita mengenai hal tersebut. Terima kasih Buya atas kesediaannya memenuhi undangan Perwati. Selanjutnya akan diperkenalkan secara rinci oleh tuan rumah PC Perwati Bengkulu secara lengkap. Demikianlah pengantar pembukaan dari pimpinan pusat Perwati. Selanjutnya akan kami serahkan kepada tuan rumah pagi ini dari PC Bengkulu. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita serahkan kepada PC Bengkulu, kami ingatkan kepada Umi Buya yang hadir pada pagi ini untuk mengisi daftar kehadiran, karena nanti akan ada pemutaran spin wheel berdasarkan kehadiran Buya dan Umi. Kepada Umi Desi Listiani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Umi Desi kami persilakan.
kita mengaji virtual tem arisan dalam pandangan isi tanggal 25 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat maupun daerah serta organisasi fungsional dari seluruh dunia Perti. Yang kami hormati Ketua Umum PP Perwati Dr. Randa Hajar Irwati Ali MM. Yang kami hormati penceramah kita hari ini Buya Ilham Sukri LCM. Yang kami hormati Ibu Penasihat, Ibu Pembina PP Perwati. Yang terhormat para ketua dan pengurus pimpinan pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah dan jajarannya. Yang terhormat para ketua dan pengurus pimpinan daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah dan jajarannya. Yang terhormat ibu-ibu majelis taklim yang hadir dan saya banggakan pusat dan daerah serta undangan hadirin yang berbahagia. Puji kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Agung. Karena berkat rahmat dan hidayah kita semua dapat tergerak untuk berkumpul di acara virtual yang dihikmatkan sakral ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring senantiasa kita curahkan kepada pemimpin wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, insya Allah seluruh umatnya sama-sama mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Desi Yulistiani dari Provinsi Bengkulu yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan dirahmati Allah untuk acara pertama. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Umi Siti Bila dan dilanjutkan Sami Tilawat yang akan dibacakan oleh Umi Marlina Sarjana Ekonomi Master saya. Dengan hormat kepada Umi Siti Bila dipersilakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, Suaranya Bu Desi. ke-mute di Bengkulu. Bu Desi, suaranya nggak ada, Bu Desi. Bu Desi. Mute-nya dibuka oleh Bu Desi. Masih di unmute. Masih di unmute. Ya. Ya. Ya Umi, ya Umi. Sudah. Sudah ada Lanjut. suara, sudah ada.
الله ونشكره yang Fokus lagi ke pembaca. Ya. yang maha lagi maha penyayang. Orang-orang beriman jangan takut melarang kesehatan Allah dan jangan melanggar kehormatan Tuhan Allah. Hewan berbeda dan orang yang diberi tanggung dan jangan lupa yang menggunakan orang yang cara yang berbeda Tuhan. Tetapi apabila kamu dosakan maka dalam hidup jangan sampai berbicara kepada kamu karena mereka hanya dari batu Tuhan. Menurut pekerjaan pada mereka dan menolakkan dalam mengerjakan mereka dari pada dan jangan tolong dalam berdosa dan berdosa. Pada ini sudah Allah sekali. Kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Umi Siti William dan Umi Herti Martina. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah. Lanjut ya Pak, saya mau ngasih sambutan ini Bapak lanjut aja kali. Kalau sini udah tahu ya. Umi Nurlan dan saya ulangi, Umi Nurlan dan Fajar Istiqomah Ali, MM, kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar baik, Bu. Terdengar baik. Jelas Ya, Bu Bu, Ketua. kedengaran dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf, saya on cam ya, tidak buka video karena lagi dalam perjalanan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita telah dapat bertemu pada acara ini dalam rangka keadaan sehat walafiat. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran para jamaah kami, Majelis Taklim, pengajian Perwati bersama dengan pimpinan daerah dan pimpinan cabang dalam rangka Safari Dakwah bulan 2025 ini. Semoga acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang kami hormati Ketua Umum Perti dan pengurus serta pimpinan pusat dan daerah Perti, serta organisasi fungsional dan serumpun di bawah naungan Perti. Yang kami hormati penceramah kita pagi hari ini, Abuya Ilham Sukri LCMA. Mohon, Buya Ilham Sukri LCMA. Yang kami hormati ibu-ibu pengawas dan penasehat, ibu-ibu pembina pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati. Yang terhormat para ketua dan pengurus daerah Perwati serta jajarannya, dan para umi-umi pengurus pimpinan pusat yang saya banggakan. Yang terhormat umi-umi Majelis Taklim yang hadir, yang saya sayangi pusat maupun daerah. Yang terhormat pimpinan organisasi pusat yang kami undang, umi-umi dan buya-buya serta undangan hadirin yang berbahagia, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Buya dan Umi serta undangan yang saya banggakan pada acara Faridawah pengajian Perwati bulan Mei tahun 2025. Dengan tuan rumah adalah pimpinan cabang Perwati Kota Bengkulu. Terima kasih kepada pimpinan cabang Kota Bengkulu serta pimpinan daerah Bengkulu dengan ketuanya Umi Latifah yang telah berkenan untuk menjadi tuan rumah pada pagi ini. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita, juga telah menghadirkan penceramah dari Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, tema pengajian kita pada hari ini adalah hukum arisan dalam pandangan Islam. Tema ini
merupakan topik yang sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Arisan seringkali menjadi bagian dari aktivitas sosial kaum perempuan, baik sebagai bentuk kebersamaan, saling membantu, maupun sebagai cara menyimpan atau mengelola keuangan di keluarga. Namun, sebagai umat Islam, kita tentu ingin memastikan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk arisan, diharapkan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Melalui pengajian ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran, menyimak dengan saksama penjelasan dari penceramah, agar kita mendapat pemahaman yang benar, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi hukum dan ajaran Islam. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis bisa dijadikan dasar untuk memahami hukum arisan dalam pandangan Islam, terutama dalam konteks muamalah, hubungan sosial dan keuangan antar sesama. Di antaranya, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang tadi telah dibacakan oleh qari'ah kita pada ayat terakhir disebutkan. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka arisan yang dilakukan dengan niat untuk saling membantu, mempererat ukhuwah dan mendukung ekonomi sesama, termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan di hari akhirat atau hari kiamat nanti. Rawi al-Mukrim. Ini menjadi dukungan moral terhadap praktik arisan sebagai bentuk keringanan ekonomi bersama, asal dilakukan dengan niat baik dan tanpa menzalimi pihak lain. Akan tetapi, bagaimana menurut pandangan Islam arisan tersebut? Mari kita simak melalui pengajian ini. Kita bersama-sama membuka hati dan pikiran, menyimak dengan saksama penjelasan dari guru atau penceramah kita pagi ini, Abuya Ilham Sukri LCMA. Agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi hukum Islam muamalah. Semoga setelah mengikuti pengajian hari ini, kita dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh dan mensyiarkan tentunya kepada lingkungan masyarakat Majelis Taklim Perwati dan sekitarnya. Terima kasih Buya telah berkenan hadir memenuhi undangan Perwati untuk membagikan ilmu kepada kami. Tentunya di sela-sela kesibukan rutin Buya sebagai pendakwah, juga sebagai pengajar atau dosen di UIN Bengkulu. Sekali lagi terima kasih Buya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan kesucian bagi Buya dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Majelis Taklim Perwati yang saya hormati, akhir kata mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya mengajak kita semua untuk terus semangat menuntut ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menjadikan Majelis Taklim Perwati sebagai wadah yang membawa manfaat, keberkahan, dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan agama, terutama bagi anggota dan pengurus Perwati pusat maupun daerah. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Desi juga masih kayak mute, Desi.
Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Dr. Anda Istiqomah ini. Semoga apa yang beliau amanahkan selalu dapat dilaksanakan oleh kita semua. Selanjutnya diingatkan kepada hadirin sekalian untuk dapat mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan oleh panitia melalui chat room. Karena di akhir acara ada dia berproses. Acara selanjutnya adalah foto bersama dan dokumentasi yang akan dipandu oleh Umi Selvi Sarjana. Kepada Umi Selvi, silakan untuk dokumentasi. Kepada hadirin yang hadir melalui ruang virtual untuk membuka kameranya dan dokumentasikan dengan baik serta cantik kehadiran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, umi semuanya, saat ini kita memasuki sesi dokumentasi. Diharapkan kepada Umi untuk membuka kameranya agar kita dokumentasikan kegiatan pagi hari ini. Di sini ada beberapa layar. Mohon kepada Umi semuanya untuk standby. Baik, kita mulai sesi dokumentasi. Mohon maaf Umi, ada banyak sekali yang belum on cam. Tolong dibuka kameranya. Mas, harus ke link masuk dulu Zoom. Oke. Baik, kita mulai sesi dokumentasi pagi hari ini. Layar 1, 3, 2, 1. Layar 2. Tiga, dua, satu. Mohon ditahan. Layar 3, 3, 2, 1. Oke, layar keempat, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Umi dan Buya atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Selvi. Demikianlah sesi foto bersama kita. Acara berikutnya, hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita untuk memperkaya iman dan menyejukkan hati melalui tausiah yang akan disampaikan oleh sudah hadir di depan kita Buya Ilham Sukri LCMH dengan tema Tumbuh Arisan dalam Padan Islam. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Buya, saya bacakan sekilas kurikulum vitae dari kita. Nama lengkap Ilham Sukri LCMA. Kelahiran Desa Dusun Pulau, tanggal 29 Desember 1985. Jangan dihadapkan lagi karena beliau sudah tidak jomblo alias berstatus menikah. Alamat Jalan Pematang Said RT 005 RW 003 Kelurahan Kandungan Kecamatan Muara Bangkabulu Kota Bengkulu. Dia bertugas saat ini sebagai dosen pada program studi ilmu Quran dan tafsir jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Adat dan Dakwah. Riwayat pendidikan SD di SD 39 Desa
Pulau Air Mani, SLTP di MTS M1 itu Buko Selatan, SLTA MAN Kota Baru Padang Panjang Sumatera Barat. S1 jurusan Tafsir dan Ulumul Quran, Fakultas Usul di Universitas Al-Azhar Kairo, lulusan Kairo itu. Saya Ustazah dari kalau jadi menantu saya. S2 jurusan Tafsir dan Ulumul Quran, Fakultas Usul di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Demikian, kalau dibacakan semua panjang nanti harus jawabnya bisa banyak sekali karya-karya ilmiah dan segala macam dari Ustaz kita ini soal musik juga. Oke, kalau berpanjangkan lagi, saya serahkan penonton kepada Ustaz kita Buya Ilham Sukri LCMA dan yang kami hormati Ustaz dipersilakan. Udah ya. Kedengaran. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Lagi pembicaraan Islam, Islam, dia Fokus. Buya belum fokus, Buya belum terlihat. Buya belum terlihat. Jalan-jalan. Apa sih? Alhamdulillah, Oh, udah. Suaranya ke mute, Bu Nita. Suara Buya nggak kedengaran, ke mute. Bu Desi, suara Buya nggak kedengaran, Bu Desi. Umi Desi, suara Buya belum terdengar karena di mute. Pamit Ustaz. Enggak kedengaran suaranya, saya kan jadi fokus, jadi harus Bu Desi mohon maaf, sudah. ini pakai Bu Desi bocor. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, segenap pengurus Perwati pusat dan daerah atau cabang yang sempat hadir, baik secara virtual dan offline. Orang Arab mengatakan virtual itu anbukdin, hadir tapi jauh. Artinya ada tetapi jarak yang memisahkan. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, segenap jamaah Masjid Nurul Iman yang sempat hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang tidak bisa kita sapa satu persatu nama, pangkat, jabatan, tetapi dengan satu harapan kita, semoga niat, keinginan, dan maksud kita hadir ini dalam rangka beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah izin, diberikan kesempatan, diluangkan waktu dalam rangka menghadiri acara safari dakwah pengurus Perwati. Namanya adalah Kota Bengkulu. Baru saja kita merasakan teguran dari Allah, yaitu gempa. Masih teringat Ibu? Jangan-jangan udah lupa, baru berapa hari. Alhamdulillah,
Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menjelaskan tentang surga dalam Al-Quran, tidak ada satupun cara atau jalan masuk surga itu kecuali semuanya sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadilan, wujud daripada keadilan, kesetaraan, itu salah satunya adalah neraka bagi orang yang tidak taat, yang melampaui batas atau orang yang zalim. Tidak ada satupun jalan menuju neraka ini kecuali semuanya ditutup oleh Allah dan dijelaskan itu jalan menuju kehancuran. Artinya apa? Semua sudah jelas terang benderang. Orang yang berakal, orang yang baik, orang yang cerdas, dia akan memilih jalan menuju surga Allah dan menutup jalan untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada junjungan alam, kedua kita yang paling kita cintai, suri tauladan kita, idola kita dalam setiap waktu dan kesempatan, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di orang beriman itu, bapak dan ibu-ibu, orang Islam, orang beriman, yang dikatakan umat Rasul itu adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya utama dari segala-galanya. Kalau belum kita menjadikan Rasul itu orang yang kita panuti, orang yang kita contoh, idola kita, contoh kita dalam kehidupan ini, jangan harap kita menjadi pengikut, menjadi umat, orang yang mendapat syafaat, orang yang mendapat bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pintu syafaatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ada satu peluang kita dan tidak ada yang lain, ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti itu apa maknanya? Mengekor. Mengekor itu apa? Rasulullah di depan kita, kita di belakangnya. Kemana jalan Rasul kita ikuti. Itu yang disebut dengan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hamba Allah yang berbahagia, majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengantar hukum arisan dalam pandangan Islam ini, apapun halnya, apapun aktivitasnya, apapun kegiatan dan acaranya, dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah hidup Rasul cuma ada dua kategori. Apa kategori yang pertama? Kalau tidak jalan Allah, itu jalan setan. Nggak ada jalan ketiga. Kegiatan itu kalau tidak jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Dan dalam setiap kegiatan, dalam setiap transaksi, dalam setiap akad, baik muamalah yang paling banyak, dan itu kita lihat zaman sekarang ini banyak perkembangan dan jenisnya, berbagai macam sesuai dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi. Jalan yang kita ikuti ini jalan Islam, apa jalan jahiliyah? Tidak ada jalan ketiga. Oleh karena itu, dengan pengantar yang singkat ini, kita umat Islam harus cerdas, punya ilmu pengetahuan, punya pertimbangan yang baik, perhitungan yang masak, dengan niat yang baik, tujuan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pilihlah jalan yang terbaik sampai kepada hal yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, permasalahan arisan. Arisan ini bahasa Indonesia. Tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis arisan itu. Cara lafziahnya tidak ada. Tetapi hukum atau nilai-nilai yang terkandung hukumnya apa arisan ini boleh atau tidak ada semua dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab arisan ini produk atau budaya orang Indonesia berkumpul individu dengan individu, ada kelompok, ada komunitas, lalu dalam komunitas ini buat kesepakatan bagaimana kita iuran, jumlahnya sekian, anggotanya sekian, nanti diundi. Diundi, orang pertama namanya keluar dapat, bulan berikutnya atau minggu berikutnya diundi lagi nama si B keluar dapat, sampai habis jumlah yang ikut itu dan tidak ada bunga di sana, tidak ada keuntungan tambah menambah di sana. Berapa yang kita kumpulkan dikali jumlahnya sekian, maka diberikan satu kali saat itu. Itulah yang disebut dengan arisan yang kita pahami. Sebab apa? Sebab memaknai sebuah istilah besar pengaruhnya terhadap hukum yang akan disampaikan. Kalau arisan itu yang dimaksud, ya, Islam dalam hal ini, dalam fikih Islam itu disebut dengan urut al-mutatawwu', ya, urut tatawwu'. Urut tatawwu' itu maknanya sebuah prinsip muamalah. Ada istilahnya, walaupun tidak sebelumnya utang piutang, dalam di sini ada interaksi sosial saling menguntungkan yang disebutlah dengan arisan ini. Hamba Allah berbahagia, sebelum kita mengetahui apakah arisan ini atau arisan ini mana saja hal-hal yang dibolehkan, mana saja yang tidak dibolehkan. Tentu ada keterangan, ada dalil, ada pendapat-pendapat ulama. Jauh sebelum itu, ibu-ibu yang ingin ikut arisan ini harus tahu dulu kenapa saya ikut. Jangan ada setiap orang yang ngajak kita harus ikut semuanya. Berapa buah arisan kita ikut akhirnya mencederai kita. Artinya apa? Di depan kita ada aktivitas arisan. Saya ini kalau ikut apa alasannya? Kalau tidak ikut jadi apa? Kemudian yang memotivasi saya ikut ini apa? Tujuan saya apa? Jangan ada di sana hawa nafsu dan keinginan, ya, yang berlebihan. Niat kita apa? Sebab apa? Banyak ikut arisan tidak sesuai dengan pemasukan. Artinya keinginan kita banyak, modal kita sedikit, sementara permasalahan rumah tangga dan kehidupan yang semakin rumit mengakibatkan seseorang itu wadahnya baik, kawannya baik, tetapi pertimbangan yang bersangkutan tidak baik, jatuhlah ke dalam pintu utang. Ingat, utang ini yang paling berbahaya dalam hidup. Kalau wafat belum bayar utang, walaupun dia besar pahala, banyak kegiatan, banyak amal solehnya, syahid dia di jalan Allah. Syahid itu dalam agama kita tidak ada batas dia dengan surga itu. Kecuali sangkutan dia kepada manusia. Salah satu sangkutan yang paling berat itu adalah utang. Orang yang ikut arisan itu artinya orang yang sedang berutang. Ibu-ibu kira-kira betul nggak orang yang sedang ikut arisan itu orang yang berutang?
Setuju? Ya. Jadi harus diperhatikan apa? Sebab ikut ini apa? Kalau tidak baik dan tidak bijaksana kajiannya, maka dia senantiasa berhutang. Berhutang belum apa? Kalau arisannya 100.000 per bulan, masih bisa diusahakan. Ahli waris yang ditinggalkan rasanya tidak terberat, tidak begitu berat membayar 100 itu. Katakanlah irisan 1 bulan itu 100, anggotanya ada 20, baru 2 juta. Tetapi kalau arisan mobil, ahli waris kita susah, nggak bisa bayar cash. Sebelum dibayar cash, almarhum atau almarhumah itu menanggung disiksa oleh Allah Subhanahu. Artinya yang pertama, sebabnya apa? Ya ikut arisannya apa? Ya harus yang urgen. Yang penting, kebutuhannya kebutuhan pokok. Kalau kita tidak ikut itu, maka kita banyak kerugian dalam beragama yang kita sia-siakan. Jangan yang kita ikut arisan ini hanya untuk pelengkap saja, untuk gayanya saja, yang tidak tercampur dalam kebutuhan-kebutuhan pokok yang mendesak. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian apa tujuan niat keinginan ikut arisan ini? Apakah di sana ada unsur bantu-membantu? Ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita di ujung ayatnya wa ta'awanu 'alal birri. Kita disuruh tolong menolong dalam hal al-birri. Apa makna al-birri itu? Kebaikan yang luas seperti luasnya daratan dan luasnya lautan. Karena pintu-pintu kebaikan banyak. Ditambah lagi, tolong-menolong, bantu-membantu itu tidak cukup dalam hal kebaikan saja. Harus ada yang mengikat. Harus ada yang mengikuti, yang melingkari kegiatan itu. Harus ada payung hukumnya. Dalam hal ini di Indonesia, rasanya sampai sekarang arisan itu nggak ada payung hukumnya. Betul Ibu? Belum resmi di bawah OJK ya? Nggak ada. Kalau tidak ada payung hukumnya, maka ini masalah susah diselesaikan. Kalaupun diselesaikan permasalahan arisan ini, misalnya ada arisan bodong, arisan yang tidak jujur, cara penyelesaiannya bagaimana? Tidak mungkin mengembalikan hak-haknya kepada orang yang ikut itu secara tuntas. Sebab apa? Hukumnya tidak ada payung hukum. Artinya apa? Sebelum ikut arisan, kenali dulu saya ini butuh atau tidak benda yang di arisan ini. Duitnya ini butuh atau tidak. Yang kedua, kawan-kawan saya ini, komunitas ini, kelompok ini amanah, jujur, bisa dipercaya atau tidak. Lihat semuanya dulu, cek dulu anggotanya siapa. Ini Ibu. Anggota kita ini, RT sebelah ini, oh ini kurang jujur ini. Ibu ini kurang jujur, buktinya apa? Rekam jejaknya begini, ditagih 10 kali, ini mangkir terus. Jangankan tujuan ikut arisan itu bisa menutupi kebutuhan kita, malah dapat apa? Dapat permusuhan. Permusuhan di mana tuh Ibu? Karena zaman sudah maju, permusuhannya perang di Facebook. Tambah dosa kita. Yang baca status dapat dosa karena dia menafsirkan beda, yang bikin status dapat dosa juga karena dia menimbulkan kegaduhan, hasad, dengki, dia ucapkan depan orang banyak. Gara-gara apa? Gara-gara arisan 200.000 sebulan. Pahalanya habis. Jadi yang pertama, urgen atau tidak, kita ikut arisan ini. Yang kedua, siapa orang-orang yang berada di dalamnya. Kalau sudah sehati, seria, sekata, bisa dinasihati, orangnya jujur, bisa untuk diajak komunikasi, paham pula, kemudian dalam arisan itu ada pula acara yang menambah ilmu pengetahuan, itu baru bisa kita ikut.
Jadi tidak semua arisan yang ditawarkan itu kita melakukannya atau ikut serta di dalamnya. Dan tujuan arisan yang paling baik itu adalah termasuk dalam al-birri wa taqwa, arisan yang di dalamnya itu ada unsur kebaikan, tolong menolong, serta diikat dengan ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terlambat bayar, takut menyakiti hati orang yang begitu kalau kita berlaku zolim atau tidak adil atau kita curang atau berlaku yang lain-lain menyinggung perasaannya, unsur takwa. Kemudian ada niat kita, kami Pak melakukan kegiatan arisan ini tujuan kami menutup pintu riba. Ada satu anggota misalnya dia butuh sesuatu, untuk membeli sesuatu itu duitnya tidak cukup. Harganya 5 juta, dia punya duit 500. Kalau dia ikut arisan, dia usulkan kepada yang hadir itu, yang ikut serta itu di kelompoknya, karena ini kekeluargaan, ibu-ibu, saya minta nama saya yang pertama, sebab kebutuhan saya ini sangat besar. Diokekan oleh yang lain, antara saling suka sama suka, tidak berat hatinya. Keinginan dia yang seharusnya dia dapatkan setengah tahun itu, 1 bulan itu bisa dapat. Kalau tidak dibantu oleh kelompok arisan itu, dia pinjam di bank konvensional. Dia pinjam di bank, bunganya tinggi. Walaupun banyak perbedaan ulama antara bunga bank itu haram atau tidak, yang jelas bunga bank itu termasuk dalam kategori tambah menambah modal, termasuk dalam kategori riba, baik riba besar atau riba kecil, terlepas daripada perbedaan para ulama. Walaupun dia sudah berhati-hati, dan para ulama menjelaskan bahwasannya mayoritas di antara ulama itu bunga bank yang tidak jelas asalnya dan memberatkan si peminjam itu termasuk dalam unsur riba yang tidak dibolehkan. Walaupun ada ulama yang membolehkan bunga yang seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh ibu-ibu dalam ikut arisan. Artinya apa? Dipersilakan kita ikut arisan, tetapi harus ada rambu-rambu yang kita patuhi. Baik kita pribadi, kelompok, tempat kita arisan. Yang pertama tadi ada unsur kebaikan dan unsur takwa. Sebab dalam agama Islam itu muamalah apapun, interaksi apapun, harus ada tersimpan di dalamnya adalah nilai-nilai agama, ketakutan kepada hari akhirat. Contoh misalnya dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka ini maksudnya masuk neraka. Masuk neraka itu maksudnya rugi. Rugi itu maksudnya mereka hancur, tidak beruntung dunia dan akhirat. Lil mutaffifin, bagi siapa? Orang al-mutaffif. Al-mutaffif itu orang yang mengurangi timbangan, mengurangi sukata, yang mengurangi nilai, yang mengurangi kualitas dan kuantitas suatu barang atau transaksi dalam kegiatan kelompok ataupun bermasyarakat lainnya. Wailul lil mutaffifin. Dalam arisan kita praktekkan misalnya. Arisan yang pertama kita iuran itu akadnya 10 orang ini bayar 500 setiap bulan. Yang ditarik itu duit cash. Yang si A dapat, dia nggak mau duit cash, dia mau misalnya beli mobil. Ini kan arisannya tidak. Karena dirubah-rubah kuantitas dan kualitas bedanya. Atau yang pertamanya arisan kita belum selesai duit, dilanjutkan dengan emas. Duitnya belum selesai, giliran semua dapat, dilanjutkan dengan arisan emas. Walaupun senilai duit itu. Terus yang dapat sekarang ini harga emasnya turun. Yang dapat bulan besok harga emasnya naik.
Jadi benda itu dengan benda disepakati, bendanya tidak berubah, nilai tidak berubah, kualitasnya tidak berubah, itu yang dibolehkan. Sementara yang mengalami perubahan-perubahan itu termasuk dalam unsur ziyadah yang disebut dengan riba yang diharamkan dalam agama Islam. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas. Al-mutaffifin orang yang mengurangi. Orang yang mengurangi nilai atau kualitas atau kuantitas benda itu apabila dia menimbang, apabila nama dia keluar dalam arisan itu, dia pengen bayar cepat, cash di tempat, tidak boleh dikurangi. Apabila nama orang lain keluar, nama dia sudah keluar duluan, dia bayar hutangnya lagi, mulai mundur-mundur. Bu, saya belum bisa cash hari ini. Besok suami saya gajian. Sudah berdosa itu ibu. Kenapa hadisnya ada maklul waliun sulmun. Orang yang punya duit, orang yang kaya memperlambat bayar hutang itu sudah zolim, sudah dosa. Jadi banyak hal-hal praktek dalam muamalah kita itu banyak terjadi transaksi-transaksi yang ada di dalamnya kezoliman. Maklul waliun sulmun. Orang kaya yang menunda bayar hutang atau orang yang menunda bayar hutang kepada orang yang kaya itu juga dosa. Saya belum bayar ya 100 ini karena ibu kan kemarin baru dapat gajian, gaji 13, dapat ini, dapat remonnya, ibu kan masih nggak butuh duit. Itu juga dosa. Kan 100 itu kan milik dia, bukan milik kita. Walaupun orang itu kaya, butuh atau tidak, menunggu bayar hutang itu dengan tanpa alasan, yang bersangkutan sudah termasuk kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba berbahagia, ada rambu-rambu muamalah dalam Islam, boleh silakan arisan itu dengan cara kita cukupkan. Karena jam 6.30, sedikit kita simpulkan, dibolehkan arisan kalau arisan itu niatnya baik, caranya baik, tidak ada di dalamnya kecurangan, khianat, tidak ada dalamnya unsur riba, dan tidak ada unsur kezaliman, serta yang bersangkutan itu membutuhkan barang itu, dan barang yang dibutuhkan itu merupakan kebutuhan pokok yang utama. Dan tidak dibolehkan arisan atau apapun kegiatannya, haram hukumnya, muamalah yang rusak kalau syarat-syarat yang kita sebut tadi tidak terpenuhi. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Buya Ilham Sukri MC. Berikutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya akan memberikan sedikit aturan mainnya pada hadirin yang hadir di ruang virtual sebelum mengajukan tanya jawab pertanyaan untuk melakukan raising terlebih dahulu. Yang mengajukan raising lain akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saya ingatkan sekali lagi kepada hadirin untuk mengisi link daftar hadir karena di akhir acara kita akan dibagikan dompet yang menarik. Oke, untuk memberikan penghargaan kepada mungkin pertanyaan pertama akan kita berikan kesempatan kepada Ibu Latifah selaku Ketua PJ Singapura. Kepada Ibu Latifah, kita persilakan. Bu
Bawah, bawah. Biar kedengaran suaranya. Di depan kok. Waalaikumsalam. Ya mau tanya. Kami kepada Bapak Pakaian Super hari ini sering kejadian terutama di kelurahan. Arisan-arisan di kelurahan itu sering terjadi, dia minta duluan, Pak. Minta duluan karena ada kepentingan. Dia ingin memberitahu kepada seluruh tim tidak etis. Maka dia beritahukan kepada pengurus. Sang pengurus tidak mengumumkan kepada anggota arisan. Datang kami itu Pak, kami ketahuinya di keperluannya, kami kasih. Sekarang apa punya Pak? Kita tidak kasih tahu. Itu punya mana atau orang. Nah, jadi hukum yang kami selaku ketua arisan tidak memberitahu kepada anggota arisan. Karena kami tahu persis bahwa ada beberapa di anggota arisan itu agak rewel Pak, dan daripada orang ini yang betul-betul maka kami kasih aja dengan orang yang membutuhkan uang arisan. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita tangkap dari pertanyaan Umi, pengurus tidak berkomunikasi dengan anggota dalam hal memberikan kupon yang pertama ini yang bersangkutan. Kita ketahui arisan ini sebuah akad bersama, tentu perjanjian bersama. Jadi pengurus tidak berhak untuk memberikan kepada IBR kecuali kalau sudah dimusyawarahkan dan mendapat izin sesuai dengan pertimbangan yang bersama-sama. Kenapa? Karena ini akad bersama, syarat yang disepakati bersama harus transparan, teraman dan tertutup. Ini semua amalan dalam pengurus. Dan kita terhadap hal yang darurat. Hal yang sangat darurat ini menyangkut makanan, menyangkut jiwa, menyangkut kehormatan, menyangkut agama. Yang datang ini saya bilang, Umi saya mohon dasar yang pertama. Alasan saya ini sangat dekat. Jika darurat itu kalau mesti minta penjelasan dan persetujuan anggota, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam hal itu tidak terlibat. Bagi yang datang ini banyak catatan-catatannya. Katanya sering ngomong, kita tahu kita susah untuk tulis nanti, atau dia ketika minta hutangnya, membayar keuangan itu tuh tidak dengan nanti ini dari pengurus yang baik, sementara manajemen daripada anggota beda. Kami membeli kopi ya dalam keuangan dalam hal ini
banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana asal daripada muamalah itu adalah akhlak. Di asal daripada pergaulan interaksi kita itu mulai dari baik dengan kesabaran, masa tersebut kita, toleransi kita, itu adalah kalau memang tidak dibicarakan, kalau tidak perlu diubah. Ini terkait misalnya boleh apakah dosa tentu dosa itu tanpa kita bayar pun seperti dosa orang yang meninggalkan dan dosa tidak ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa yang besar itu mungkin apa? Sebenarnya ini bukan dosa besar, dosa yang kecil. Dosa yang kecil itu dihabiskan dengan sholat, dengan infak, sedekah dan perbuatan lain. Ini harus kita tidak. Kami bagaimana Umi Latifah? Ya, oke. Iya. Saya tidak melihat adanya residen karena menggunakan HP, seharusnya tadi pakai laptop. Jadi mungkin kita berikan saja pertanyaan berikutnya kepada hadirin yang hadir di masjid kita ini. Masih ada? Umi maaf, di chat roomnya ada pertanyaan itu. Enggak kelihatan. Bu Lenggo, bantuin baca Bu Lenggo. Ke Bu Bisa dia pakai. Desi. Oh ya, Umi Desi bisa baca atau mau dibantu baca? Enggak kelihatan Umi, maaf. Dia pakai lab Saya bantu komputer. baca ya. Assalamualaikum Yang Ustaz. pakai laptop mungkin bisa. Iya, saya bantu baca ya Ustaz. Umi. Mohon mic-nya diperbaiki dulu. Iya, ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Izin bertanya, bagaimana dengan arisan di mana yang menerima pertama adalah pemegang arisan? Terima kasih dari Ibu Ernalis Perwati Sumbar. Mungkin Ibu Ernalis bisa menanyakan langsung ya? Ini maksudnya bagaimana? Ya. Pertanyaan dari Ibu Ernalis. Pertanyaan dari Ibu Ernalis Sumbar, bahwa pertanyaan dari Ibu Ernalis kepada beliau kita itu bagaimana kalau yang menerima arisan pertama adalah orang yang memegang arisan. Kepada Ustaz, disilakan Ustaz. Ya, beda dengan pertanyaan pertama, tapi ini bagaimana penerima pertama arisan itu jika ditentukan PJ-nya, yang mengurus ya, yang mengurus arisan, yang mencatat nama, kemudian yang uangnya, mengumpulkan uangnya dan mendistribusikan uangnya. Beliau ini orang yang pertama mendapat arisan. Dan itu dalam arisan itu yang kita pahami adalah Quran. Quran itu adalah undian. Semua mencabut atau semua mengambil undiannya, nomor yang satu atau ada ditulis yang pertama, itu yang kedua, itu lebih adil. Lebih adil daripada ditentukan. Namun bukan tidak boleh misalnya karena seseorang ini butuh atau perjuangannya atau dia dengan usahanya, dengan jasanya, kita sepakat semuanya anggotanya, tidak ada paksaan antara akad itu dilaksanakan misalnya disepakati bersama. Orang Islam itu syaratnya itu menjadi hukum, syarat yang ditentukan oleh kelompok itu menjadi sebuah ketentuan yang tidak boleh dilanggar selagi syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau tidak menghalalkan yang halal. Kita lihat tadi, boleh atau tidak, Ustaz? Yang pemegang warisan, PJ atau penanggung jawab warisannya dapat pertama, boleh saja. Kalau anggotanya
Oke. Kalau anggotanya tidak berhati. Tapi kalau ada ngomong-ngomong di belakang, itu dosa lagi. Kalau sudah sepakat, dan ini tidak melanggar yang diharapkan Allah, tidak menghalalkan diharapkan, tidak menghalalkan diharapkan, boleh saja. Orang Muslim itu salah satu menjadi hukum dan syarat yang sudah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, boleh saja PJ arisan itu penanggung jawabnya mendapat urutan yang pertama karena kita menghargai perjuangan dan usaha dengan catatan anggota setuju, ikhlas dan tidak ada hal-hal yang timbul di belakang hari. Namun kita sarankan lebih baik itu adalah diundi. Ya itu ya. Kenapa? Rasulullah SAW melakukan metode itu kepada istri-istrinya dan banyak hal-hal yang kekuatan sahabat itu dalam bentuk undian itu ditaklirkan dan dibenarkan, dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk undian. Lagi-lagi karena ini urusan kekeluargaan, penerima pertama, kedua dan ketiganya itu boleh berpikir. Ya boleh saja kalau semua yang sepakat. Ya atau boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya makanya ribet dalam menentukan 1, 2, 3. Saya juga saya apa? Niat yang baik, dosa yang banyak. Ya lebih baik di Quran itu diuniskan. Makasih. Tanya. Ya, demikianlah jawaban dari pihak kita. Mohon maaf, host utamanya bantu saya karena saya tidak bisa melihat yang raise hand dari HP saya. Masih ada pertanyaan dari daerah lain? Terima kasih Umi, Ustadz. Lenggo masih adakah pertanyaannya? Lenggo masih adakah pertanyaan di raise hand? Udah nggak ada di chat. Tidak ada diinfokan. Belum ada. Ada satu Bu dari Ibu Irama. Iya, ada satu pertanyaan dari Irama Zatil. Oh ya. Iya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dengan arisan yang dipotong sedikit gunanya untuk menutupi bagi anggota yang belum bayar? Ini dari mana ini? Ibu Irama Zatil ini mungkin dari Bengkulu ini ya. Kayaknya saya kenal dengan orangnya. Bagaimana Ustaz? Silakan pertanyaan dari Ibu Irama Zatil. Arisan yang dipotong untuk menutupi orang yang belum bayar. Ini maksudnya arisan yang dipotong ini punya dia, punya ibu ini atau punya bumi ini atau apa? Arisan bersama itu dipotong untuk anggota yang belum bayar. Kita contohkan, arisannya misalnya dapat akumulatifnya jumlahnya 1 juta, yang ikut 10 orang. Lalu 1 juta ini tidak cash, ada yang belum bayar begitu. Gimana? Lalu yang belum bayar ini ditutup pakai apa? Pakai duit siapa? Duit orang lain atau duit anggota? Kalau begini kasusnya, ya, kalau begini kasusnya, yang keluar namanya misalnya si A, dia seharusnya mendapatkan 1 juta, kurang 100.000. Siapa yang belum bayar? Orang yang bayar itu utang, seharusnya berjanjilah akan membayar. Ini yang kita tangkap dari soal ini, dari pertanyaan ini. Tetapi kalau persatuan itu punya uang talenan, dikeluarkan dulu dari duit kas, tidak termasuk dalam
arisan dengan persatuan jamaahnya punya jutaan dikeluarkan 100.000 dulu, 1 juta itu mereka diberikan, cuman yang 100.000 ini bukan ke duit persatuan, boleh atas nama kita yang dibayar juga boleh, utang-utang juga. Atau ibu punya penafsiran lain terhadap pertanyaan? Sepertinya sudah Lenggo. Ya, demikian Ibu Ira Masatil. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak. Assalamualaikum. Ibu mau? Ya, oke. Hah? Nggak ada, silakan. Kayaknya nggak ada lagi yang mau nanya dari luar. Ya, sudah ada. Assalamualaikum Desi dari Bengkulu, dari Perwati Bengkulu. Begini Pak, memang kita arisan anggota 10 orang, dikocok resmi, sah keluar, nomor yang keluar, tetapi saya yang dapat, sementara orang lain masih ada yang butuh. Terus saya nih tadi sudah berjanji dengan teman mengasihi dengan orang lain. Yang saya dapat dengan orang lain, sementara tidak mufakat dengan anggota yang lain. Bagaimana hukumnya di Islam, Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini ya, sudah ada uji, sudah keluar namanya. Tetapi si A dan si B ini ada perjanjian yang harus dipenuhi jika keluar ujian si A akan diberikan si B ataupun sebaliknya. Ini masalah pribadi, boleh diselesaikan. Ya, tidak ada larangan dan bukanlah suatu aib atau dosa. Silakan bahkan melihat kemaslahatan kepada si B atau si A itu lebih dia sifatnya tanazul dari haknya. Dia memberikan haknya kepada orang lain, nanti diganti pada posisi yang lain atau di masa akan datang, apa nama dia keluar, dibolehkan. Dan dalam bab bantu membantu. Bantu membantu itu tolong menolong adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Di ibu atau umi dapat pahala. Kenapa? Karena menolong yang sangat urgen, yang sangat penting sekali. Seharusnya milik dia, dapat dia duit karena namanya keluar, dia gilirkan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan. Itulah tujuan sebenarnya, tujuan arisan itu baik, kita dia kebaikan tadi. Jadi pintu kebaikan berlipat-lipat ganda. Kalau seperti itu kan, boleh kan dianjurkan. Lebih baik lagi sudah kau kan selesai. Demikian ini. Mengingat waktu sudah mendekati kesepakatan kita, sesi tanya jawab kita akhiri, dan semoga apa yang kita lakukan pagi ini bersama Bu Sutri, kita mendapatkan ilmu baru yang semakin mencerahkan pandangan hidup kita sebagai umat Islam. Yang kami hormati demi keberkahan acara, mari sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Umi Latifah Husain. Kepada Umi Latifah Husain kami persilakan. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ma'afiyatan bil jazaaina wa ziyadatan min amrina wa barakatan fis rizqina wa tawfiqna. Allahumma hawlna bi syarrina wa najatina min hisab. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami bersama melaksanakan satu kegiatan bersama dan bersama yang ada pengurus yang ada di komisi umumnya pada ini mungkin yang itu pada hari ini. Allah yang ada banyak sekali usia yang kami baik proses dari ampuni dosa terutama dosa soal kami Allah baik dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan kekuatan pada kami yang selalu berkumpul bersama ya Allah, dan selalu jalankan amal yang diberikan pada kami. Untuk itu ya Allah, jadikan kami orang yang menyatakan melaksanakan tugas baik di dalam dan di luar Indonesia. Rabbana zalamna besar wa ila dzalika bikin fungsi Allah mata kita Bata kita ya Allah pilih suki bahwa dia Rabbana zalamna dunia bagi ya bagi jangan sama ya jenis ya Amin amin. Satu dari untuk Ustaz. Ada untuk Ustaz. Tapi nanti dia Ya, demikianlah kalian yang sudah dibantu oleh Bumi lagi sampai. Berikutnya penyerahan sertifikat untuk Buya dari pengurus PP Perwati. tidak ada. Mungkin akan diserahkan nanti secara virtual. Ada. Suaranya nggak jelas ya. Ada Bu, langsung diserahkan. Ada sudah dipersiapkan. Suaranya. Oke, sudah disiapkan. Oh iya. Nggak Baik, jelas suaranya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abuya Ilham Sukri LCMA yang telah menyempatkan hadir pada safari dakwah untuk memberikan pencerahan dan masukan untuk kami semua bagaimana hukum arisan ditinjau dari perspektif Islam. Alhamdulillah kami sudah menyimak tadi semua. Terima kasih Bu ya. Sebagai rasa terima kasih dan syukur kami menyerahkan piagam penghargaan buat Ustadz sebagai tanda terima kasih kami atas apa-apa yang telah Ustadz berikan. Semoga Ustadz bisa menerimanya secara simbolis. Nanti untuk haidnya kami akan kirim melalui PD atau PC Perwati Bengkulu akan disampaikan kepada ruang kerja Bapak. Mohon diterima, Ustaz. Ya, terima kasih Umi, terima kasih Bunda.
dan segenap pengurus yang sudah memberikan piagam penghargaan. Semoga piagam ini bisa menjadi penyemangat dan menjadikan sebagai motivasi terbaik untuk berdakwah bersama-sama, menerima masukan dan saran dari pihak lain. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah, Ibu PC Kota Bengkulu yang sudah bertugas. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara yang saya pandu. Berikutnya acara akan dipandu oleh Umi Selviani Sarjana Hukum dari pengurus PP Perwati untuk pengundi door prize dengan speedway. Saya ingat sekali lagi mengucapkan kepada hadirin untuk mengisi link data hadir melalui chat room yang ada di linknya. Ya, Tuan Guru Azhar, terima kasih telah hadir. Tuan Guru Azhar dari NTB, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan bulan depan kita kembali ke NTB. Mudah-mudahan kita tunggu, Muna, kita tunggu. Ya, semua pimpinan cabang maupun pimpinan daerah yang hadir tanpa menyebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kita di bulan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Umi dan Buya semuanya, anggota Majelis Taklim Perwati, saat ini kita memasuki sesi door prize. Adapun sponsor dari door prize pagi hari ini yaitu dari Ibu Indah, yakni beliau adalah anggota dari PP Perwati. Terima kasih kepada Ibu Indah atas support dalam door prize-nya, semoga dimudahkan rezekinya dan acara pengajian Perwati dapat berjalan dengan lancar. Baik Umi dan Bu semuanya, kita mulai sesi door prize pada hari ini. 3, 2, 1. NTB yang dapat. Apakah layar dapat terlihat di layar Zoom meeting, Umi? Devi Linda Oke. Ya, Umi, Pada Ibu Bevi Linda Syaikani. Ya, Selamat Ibu, apakah Ibu ada di layar Zoom meeting? Ya, ada, Umi. Ibu dari mana, Ibu? Bandung. Bandung. Oke, baik Ibu. Selamat Ibu. Selanjutnya kita putar di pemenang selanjutnya. Pemutaran spin wheel selanjutnya yaitu kepada Ibu Siti Badriah Nasution. Ibu Siti Badriah Nasution. Apakah masih di link Zoom meeting? Ini ya, Ibu anggota dari panitia ini. Bagaimana Ibu? Anggota Azhar yang dapat. Dikembalikan. Oke, baik. Kita putar lagi spin wheel yang kedua. 3, 2, 1. Ya, selamat kepada Ibu Irama Zatil Aima. Ibu Irama Zatil Aima, dari mana Ibu? Apakah masih di link Zoom meeting? Terima kasih dari Kota Bengkulu. Iya, baik. Langsung pada tuan rumahnya. Oke. Selamat Ibu Irama, nanti akan dihubungi oleh tim panitia ya Ibu. Selanjutnya pemutaran spin wheel selanjutnya 3, 2, 1. Dari Bengkulu dapat kawanan Bo. Ibu Yusnidar, selamat Ibu Yusnidar. Ibu Yusnidar dari mana Ibu?
Apakah masih di link Zoom? Dari PP Porati. Dikembalikan aja Bu Selvi. Oh, baik. Itu dari mana tuh? Dari Bandung yang pertama tadi. Bandung, Bengkulu dapat. Ya, yang pertama dari Bandung dan kedua Bengkulu. Selanjutnya yang ketiga masih dalam pemutaran spin wheel. Selamat kepada Ibu Siti Badriah SPD. Ibu Siti Badriah SPD, apakah masih standby di link Zoom meeting? Banten itu Banten. Ibu Siti Badriah. Tiga kali panggil. Ibu Siti Badriah, apakah masih standby di link Zoom meeting? Baterai yang belum habis. Bagaimana ibu-ibu panitia? Ibu Siti Badriahnya tidak menyahut. Nanti nggak ada. Skip. Kita skip ya ibu-ibu. Iya, sudah keluar. Oke. Pemutaran video selanjutnya. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Irawati. Ibu Irawati, apakah masih di link Zoom meeting? Ibu Irawati. Halo Ibu Irawati. Apakah Tidak masih ada. di link Zoom meeting? Bagaimana ibu-ibu panitia? Sudah keluar, Bu Selvi. Bagaimana? Oke, di remove ya Ibu. Tidak Kita ada. putar selanjutnya. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Evita Indriani. Ibu Evita, apakah masih di link Zoom meeting? Ibu Evita Indriani, apakah masih di link Zoom meeting? Ibu Evita, bagaimana Tidak ada. ibu-ibu panitia? Sepertinya nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Udah banyak ini. Kita putar lagi selanjutnya. 2, 1. Selamat kepada Ibu Ernalis. Ibu Ernalis, apakah masih standby di link Zoom meeting? Masih. Sumatera Barat itu. Ibu Ernalis. Ibu Ernalis, apakah masih standby di link Zoom meeting? Nggak ada namanya. Ada. Tadi dia Bagaimana nanya, Ibu oke. panitia? Skip. Adil. Oke, kita skip sekali lagi. 3, 2, 1. Lenggo lagi. Selamat kepada Ibu Lia Haksorini Ramalia. Ibu Lia, beliau adalah anggota PP Perwati. Bukan. Bu Lia Laksoro. Bu Lia, apakah masih standby di link Zoom meeting? Ada. Halo Ibu Lia. Tidak ada ya. Lia Adiani. Itu sampai tuh. Skip. Bagaimana Ibu di skip lagi? Oke, kita sorry nih. nih. 3, 2, 1. Jawa Tengah. Selamat kepada Ibu Siti Zahra. Ibu Siti Zahra, apakah masih di Zoom? Ada Bu, ya. Oke, kita ketemu. Ya. Mana? Dari Dari Majelis mana? Takfisul Qalbi Bu. Oh. Dari Banten Ibu Siti Zahra. Jakarta. Dari Jakarta Timur. Oke, baik dari Ya. Jakarta Timur. Makasih, Bu. Pemenang ketiganya yaitu dari Jakarta Timur, yakni Ibu Siti Zahra. Terima kasih ibu-ibu dan terima kasih kepada sponsor Ibu Indah. Semoga dimudahkan rezekinya. Saya tutup spin wheel pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Silvi, Umi Silvi, dan terima kasih Ibu semuanya. Desi Sehat selalu. sudah memandu acara dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berakhir acara dari awal sampai
Selesai pengajian taklim Perwati pagi ini. Mudah-mudahan bisa Terima bermanfaat. kasih untuk Bengkulu yang telah memberikan Saya segala selesai fasilitasnya. acara pagi ini. Pak Pembulu Tidak ada Jaya. kata yang salah. Terima kasih Ibu semua. Saya izin Latifah. lihat ya. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Bapak bekerja sebagai Assalamualaikum. petani, Mengundurkan diri. Bebararo meminta dari Jawa rezeki Tengah. hanya kepada Ilahi. Mari kita tutup acara pagi ini. Semoga Allah selalu memberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.